Saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam renungan Minggu Biasa ke-17 berdasarkan Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Tema renungan, dengan memberi kita diperkaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang pengemis yang berjalan dari rumah ke rumah untuk meminta sesuatu. Tetapi hingga akhir hari dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka dengan penuh rasa letih, lesu, dan haus, dia meninggalkan kampung itu dan menunggu di pinggir jalan. Tiba-tiba ia melihat dari jauh kereta Baginda Raja datang. Harapannya muncul kembali. Mudah-mudahan sang raja akan memberikan sesuatu kepadanya. Harapannya semakin kuat ketika kereta sang raja tiba-tiba berhenti persis di depannya. Namun, betapa terkejutnya pengemis itu karena sebelum dia berkata untuk meminta sesuatu kepada raja, sang raja sudah lebih dahulu bertanya kepadanya, "Apakah yang dapat kau berikan kepada rajamu?" Orang itu bingung. Apa yang akan diberikannya kepada Baginda Raja? Sementara sepanjang hari dia tidak mendapatkan apa-apa. Dengan perasaan getir, dia membuka kantongnya dan mendapati beberapa butir gandum. Dia lalu memberikan butir gandum itu kepada raja, dan setelah sang raja menerima sebutir gandum itu, dia melanjutkan perjalanannya. Setiba di rumah, pengemis itu memeriksa kantong gandum yang dibawanya. Betapa terkejutnya orang itu ketika dia melihat bahwa di dalam kantongnya itu ada sebutir emas. Ternyata sebutir gandum yang diberikannya kepada Baginda Raja telah berubah menjadi sebongkah emas. Orang itu menyesal karena dia tidak memberikan semua gandum yang ada padanya. Andai kata dia memberikan semua butir gandum yang ada padanya, niscaya dia menjadi orang yang paling kaya sekarang ini. Saudara-saudari terkasih, cerita itu pasti bukan kisah nyata. Tetapi setiap cerita pasti punya pesan. Pesan dari cerita itu kiranya cukup jelas, yakni dengan memberi kita diperkaya. Pengemis yang telah memberi dari kekurangannya justru diperkaya karena gandum yang telah diberikannya kepada Baginda Raja telah berubah menjadi emas. Dengan memberi, dia mendapatkan lebih banyak daripada apa yang diberikannya. Saudara-saudari terkasih, hal yang sama terjadi dalam Injil hari ini ketika Yesus melakukan mukjizat perbanyakan roti. Mukjizat perbanyakan roti dilakukan Yesus sebagaimana diceritakan dalam Injil tadi tidak mungkin terjadi kalau orang tidak memberi atau kalau orang tidak mau berbagi. Bahkan seturut legende, sebetulnya dalam mukjizat perbanyakan roti bukan Yesus yang membuat mukjizat. Seturut legende itu, ketika Yesus menanyakan orang banyak, entah ada orang yang membawa roti, hampir semua orang tidak mau menjawab karena mereka berpikir kalau mereka menjawab ya, nanti roti itu akan diminta oleh orang lain. Tetapi ketika seorang anak kecil menjawab bahwa dia memiliki 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, maka orang-orang lain pun dengan rasa malu-malu mengeluarkan ikan yang mereka bawa dan memberikannya kepada Yesus, sehingga terkumpullah roti jelai dan ikan dalam jumlah yang banyak. Artinya, roti dan ikan itu sudah ada pada masing-masing orang itu. Hanya saja
mereka tidak mau berbagi. Ketika mereka tidak ingin berbagi, maka tidak ada makanan, tidak ada mukjizat. Tetapi ketika seorang anak kecil memberikan contoh untuk berbagi, maka mereka pun ramai-ramai berbagi. Dan ketika mereka berbagi, makanan pun berlimpah dan mukjizat pun terjadi. Saudara-saudari terkasih, Lao Tse pernah berkata, tidak ada malapetaka yang lebih besar daripada keinginan untuk memiliki banyak. Tidak ada kesalahan yang lebih besar daripada merasa tidak puas. Dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada kerakusan. Kemiskinan di dalam dunia modern disebabkan antara lain oleh akumulasi kekayaan oleh sekelompok kecil orang, sehingga orang banyak tidak mendapat bagian. Yesus menandaskan dalam Injil hari ini suatu kebenaran, yakni dengan memberi kita akan diperkaya. Dengan berbagi kita akan berkelimpahan. Tuhan memberkati kita. Amin.